Diam-diam ikut latihan. Gerald Van den Burg panggil Marcelino dan Rafael jelang laga final melawan Vietnam di Piala AFF U23 2025. Suasana di Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK, tampak lengang pada Senin pagi. Tak ada tanda-tanda latihan terbuka, tak ada sorakan penonton, bahkan awak media pun hanya diperbolehkan memantau dari kejauhan. Namun di balik ketenangan itu, sebuah kejutan besar tengah disiapkan oleh pelatih kepala timnas Indonesia U23, Gerald Van den Burg. Diam-diam, ia memasukkan dua nama besar ke dalam skema latihan intensif, Marcelino Ferdinand dan Rafael Struijk. Keduanya sudah lama dinanti oleh publik sepak bola nasional. Kini, keduanya terlihat bugar, cepat, dan sangat fokus. Sinyal ini menjadi jelas. Indonesia siap mengguncang Vietnam di final AFF U23 2025. Latihan tertutup yang menggegerkan. Pagi itu, awak media yang mendapatkan izin khusus dari PSSI melaporkan bahwa Marcelino dan Struijk sudah mengikuti sesi latihan sejak Minggu malam secara tertutup. Latihan dilakukan dalam kondisi penjagaan ketat, dan bahkan beberapa staf GBK tidak diperbolehkan masuk ke area lapangan. Menurut sumber dari dalam tim, Van den Burg menyusun skema baru 4-2-3-1 yang akan mengandalkan eksplosivitas Marcelino di lini tengah dan kecepatan Rafael Struijk di sisi sayap. Keduanya tampak sudah nyetel dengan kombinasi Hoki Caraka, Pratama Arhan, serta Arhan Fikri. Seluruh kombinasi ini dipersiapkan untuk membongkar pertahanan rapat Vietnam yang dikenal solid dan penuh disiplin. Coach Van den Burg bilang jangan banyak bicara, buktikan di lapangan. Dan saya yakin dengan hadirnya Marcelino dan Struijk, kita punya kejutan besar, ujar salah satu staf pelatih yang tidak ingin disebutkan namanya. Gerald Van den Burg, saya suka kejutan. Ditemui secara singkat seusai latihan, Van den Burg memberi pernyataan singkat namun penuh makna. Saya tidak percaya pada taktik yang dibocorkan ke publik. Saya lebih suka kejutan. Final bukan soal bermain cantik, tapi bagaimana memenangkan pertandingan. Pernyataan itu seolah menegaskan bahwa strategi diam-diam menyimpan pemain kunci adalah bagian dari permainan psikologis yang tengah ia mainkan melawan pelatih Vietnam, Kim Sang-sik. Pelatih asal Korea Selatan itu sebelumnya sempat meremehkan Indonesia dengan mengatakan bahwa kutukan final akan datang lagi untuk Indonesia. Namun setelah melihat video penalti dramatis antara Indonesia versus Thailand di semifinal lalu, pelatih Vietnam mendadak mengubah nada bicaranya menjadi lebih hati-hati. Kini, dengan kabar bahwa Marcelino dan Struijk siap tempur, tekanan justru berbalik ke Vietnam. Rekor pertemuan Indonesia versus Vietnam U23. Secara historis, Vietnam memiliki keunggulan atas Indonesia dalam beberapa edisi terakhir Piala AFF U23. Namun 2 tahun terakhir, Indonesia tampil jauh lebih kompetitif, bahkan nyaris mematahkan dominasi Vietnam di edisi 2023. Pada AFF U23 2025 ini, Indonesia tampil mengejutkan sejak fase grup, menahan imbang Malaysia, membungkam Kamboja, dan lolos ke semifinal sebagai pemuncak klasemen. Di semifinal, mereka tampil heroik saat menyingkirkan juara bertahan Thailand lewat adu penalti dramatis. Laga itu memperlihatkan betapa kuatnya mental pemain Indonesia. Kini, di final, dengan dukungan puluhan ribu supporter merah putih di GBK, skuad Garuda Muda memiliki kans besar mencetak sejarah. Kondisi terkini skuad Indonesia. Hingga H1 jelang final, kondisi fisik para pemain berada dalam performa terbaik. Pelatih fisik timnas Muhammad Ali menyebutkan bahwa program pemulihan usai laga semifinal berjalan lancar. Kita punya tim recovery dan nutrisi terbaik. Pemain seperti Hoki, Arhan, hingga Komang Teguh dalam kondisi fit. Yang menggembirakan, Rafael dan Marcelino juga menunjukkan kebugaran luar biasa. Selain itu, penjaga gawang Ardian Syah, yang menjadi pahlawan di semifinal, dipastikan kembali menjadi starter. Lini pertahanan yang dikomandau oleh Kadek Arel dan Kakang akan kembali menjadi tembok kokoh untuk meredam agresivitas pemain Vietnam seperti Nguyen Van Tuong dan Pham Tuan Thai. Reaksi publik dan dukungan total di GBK. Kabar Marcelino dan Struijk kembali bergabung langsung viral di media sosial. Tagar Garuda bantai Vietnam dan Marcel Rafael comeback menjadi trending nomor 1 di X, dulu Twitter, dalam hitungan jam. Supporter fanatik seperti Ultras Garuda, La Grande Indonesia, dan komunitas supporter dari daerah sudah tiba di Jakarta sejak Minggu malam. PSSI memperkirakan bahwa setidaknya 80.000 penonton akan memenuhi GBK pada Selasa malam.
Penjualan tiket sudah mencapai 95% sejak Sabtu. Bahkan Presiden RI dikabarkan akan hadir menyaksikan langsung laga final ini. Kunci kemenangan ada di lini tengah. Beberapa pengamat sepak bola nasional memberikan analisanya terkait final ini. Menurut Indra Syafri, mantan pelatih timnas U22 SEA Games 2023, Vietnam sangat kuat dalam penguasaan bola dan kolektivitas. Tapi mereka kurang kuat saat ditekan agresif. Kembalinya Marcelino bisa jadi mimpi buruk bagi mereka. Sementara itu, analis taktik coach Justin menyebut bahwa kombinasi Marcelino dan Rafael bisa jadi faktor pembeda. Selama ini Indonesia terlalu bergantung pada counter. Tapi dengan dua pemain ini, kita bisa mendominasi. Asal mental tetap dijaga dan tidak terlalu terbawa euforia, saya yakin menang. Duel psikologis, siapa yang lebih tenang? Final tidak hanya bicara taktik. Ini juga soal mental. Pelatih Vandenburg dikenal sebagai sosok dingin dan tidak mudah terpancing. Ia selalu memberikan instruksi tenang, bahkan di momen tertekan. Sementara pelatih Kim Sang-sik dikenal emosional, bahkan kerap meneriaki wasit jika keputusan tidak berpihak pada timnya. Kedua tim sudah mengenal satu sama lain. Tapi kini, dengan kehadiran dua senjata rahasia Indonesia, skenario permainan bisa berubah total. Menuju kick-off final. Final Piala AFF U23 2025 akan digelar Selasa malam pukul 20 WIB di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Tiket hampir habis, siaran langsung akan ditayangkan di RCTI dan video.com. Supporter diimbau hadir lebih awal untuk menghindari antrean panjang. PSSI juga bekerja sama dengan pihak kepolisian dan keamanan untuk menjamin jalannya pertandingan berlangsung tertib dan aman. Sebanyak 1.500 personel gabungan akan diturunkan untuk mengamankan acara besar ini. Garuda bukan lagi kuda hitam. Dengan semua persiapan matang, kembalinya dua bintang yang disimpan diam-diam, serta atmosfer magis GBK, Timnas U23 Indonesia tidak bisa lagi dipandang sebelah mata. Mereka bukan kuda hitam. Mereka kini sang penantang serius, siap mencetak sejarah di tanah sendiri. Vietnam boleh percaya kutukan masa lalu akan kembali. Tapi malam Selasa ini, di bawah sorotan lampu GBK dan gemuruh puluhan ribu supporter merah putih, Indonesia siap menghancurkan kutukan itu. Garuda, saatnya terbang tinggi. Indonesia api.